Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang materi penginderaan jauh. Oke, apa saja pada video kali ini yang akan kita bahas? Yang pertama ada pengertian, kemudian ada komponen, wahana, sumber tenaga, sensor, citra, citra non-foto, atmosfer, perolehan data, dan interpretasi. Oke, kita mulai dari pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Jadi, secara singkatnya, penginderaan jauh ini adalah cara untuk memperoleh informasi tanpa kontak langsung dengan objek yang diteliti. Nah, apa saja komponen penginderaan jauh? Ada 9 komponen, yaitu wahana, sumber tenaga, sensor, citra, citra non-foto, atmosfer, perolehan data, dan penggunaan data. Yang pertama adalah wahana. Wahana yaitu kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja. Inderaja di sini singkatan ya dari penginderaan jauh. Berdasarkan ketinggiannya dan tempat pemantauannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pesawat terbang rendah, pesawat terbang tinggi, dan satelit. Nah, ini adalah contoh-contoh wahana yang digunakan saat ini untuk melakukan penginderaan jauh. Ada drone, balon udara, pesawat terbang, dan satelit. Adapun pesawat terbang rendah adalah pesawat yang terbang pada ketinggian antara 1 sampai 9 km di atas permukaan bumi. Kemudian pesawat terbang tinggi itu terbang pada ketinggian lebih dari 18 km di atas permukaan bumi. Dan satelit, ketinggian peredarannya antara 400 sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Komponen berikutnya adalah sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses inderaja terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain waktu penyinaran, bentuk permukaan bumi, dan keadaan cuaca. Berikut adalah penjelasan dari poin-poin tadi. Yang pertama, waktu penyinaran. Jumlah energi yang diterima objek pada saat matahari tegak lurus lebih besar daripada saat posisi miring. Semakin banyak energi yang diterima objek, semakin cerah warna objek tersebut. Kemudian yang kedua, bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi yang bertopografi halus dan warna cerah pada permukaannya lebih banyak memantulkan sinar matahari daripada permukaan yang bertopografi kasar dan berwarna gelap. Yang ketiga adalah keadaan cuaca, yaitu kondisi udara yang berkabut menyebabkan hasil penginderaan jauh menjadi tidak begitu jelas atau bahkan tidak terlihat. Komponen berikutnya adalah sensor. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi 2, ada sensor fotografik dan sensor elektronik. Apa itu sensor fotografik? Sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau disebut foto udara, sedangkan sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Untuk sensor elektronik, bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik direkam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer. Komponen berikutnya adalah citra. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan yang telah dicetak. Citra dapat dibedakan menjadi 2, yaitu citra foto dan citra non-foto. Apa perbedaannya? Citra foto adalah gambaran suatu objek yang diambil dengan menggunakan sensor berupa kamera. Sedangkan citra non-foto adalah gambaran suatu objek yang diambil dengan menggunakan sensor bukan kamera.
Nah, citra foto yang pertama dibedakan berdasarkan spektrum cahaya atau spektrum elektromagnetik. Yang pertama ada foto ultraviolet yang menggunakan spektrum ultraviolet tentunya. Kemudian ada foto ortokromatik yang menggunakan gelombang tampak dari warna biru sampai warna hijau. Kemudian ada foto pankromatik menggunakan seluruh spektrum tampak dari merah sampai ungu. Dan ada foto inframerah yang menggunakan spektrum inframerah atau infrared. Kemudian citra foto berdasarkan arah sumbu kamera. Berdasarkan arah sumbu kamera ke permukaan bumi, citra foto dapat dibedakan menjadi dua, yaitu foto vertikal atau tegak dan foto condong atau miring. Foto vertikal atau tegak istilahnya disebut dengan ortofotograf. Sedangkan foto condong atau miring istilahnya disebut dengan oblik fotograf. Yang dibedakan menjadi dua, ada low oblique photograph dan high oblique photograph. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar di samping. Gambar ini adalah contoh ortofotograf. Kemudian ini adalah contoh high oblique photograph. Dan yang berikutnya adalah contoh dari low oblique photograph. Perbedaan antara high oblique dan low oblique adalah terlihat atau tidak terlihatnya langit atau cakrawala. Ketika langitnya terlihat, maka itu low oblique photograph. Ketika langitnya tidak terlihat pada foto udara, maka itu high oblique photograph. Berdasarkan warna yang digunakan, citra foto dibedakan menjadi foto berwarna semu atau false color, yaitu warna bukan warna sesungguhnya. Dan ada foto berwarna asli atau true color, yang merupakan warna sesungguhnya sesuai di kenyataan. Kemudian citra foto berdasarkan wahana yang digunakan, ada foto udara yang diambil menggunakan pesawat, dan ada foto satelit yang diambil menggunakan satelit. Selanjutnya adalah citra non-foto. Nah, citra non-foto dibedakan menjadi dua, ya, berdasarkan spektrum elektromagnetiknya, yaitu citra inframerah termal dan citra radar atau citra gelombang mikro. Kemudian berdasarkan jumlah sensor, citra non-foto dibedakan menjadi dua, yaitu citra tunggal dan multispektral. Citra tunggal artinya menggunakan sensor satu, citra multispektral artinya menggunakan banyak sensor. Komponen berikutnya dari penginderaan jauh adalah atmosfer. Atmosfer, seperti yang kita ketahui, memiliki beberapa lapisan. Pada bagian atmosfer ada satu bagian yang bisa dilewati oleh spektrum elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari. Istilahnya disebut dengan jendela atmosfer. Komponen berikutnya adalah data manual dan data numerik. Data manual didapatkan melalui interpretasi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu yang disebut dengan stereoskop. Kemudian data numerik atau data digital diperoleh melalui penggunaan perangkat lunak khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Komponen terakhir dari penginderaan jauh adalah pengguna data. Merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem indera, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh. Data penginderaan jauh dapat dipakai di berbagai bidang, ya, seperti bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Berikutnya terkait interpretasi citra. Dalam menginterpretasi citra atau mengamati citra, ada beberapa ciri yang perlu kita amati. Yang pertama adalah ciri spasial. Ciri yang berkaitan dengan ruang yang meliputi bentuk, ukuran, tekstur, pola, situs, bayangan, dan asosiasi. Kemudian ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Kemudian ada ciri temporal, yaitu ciri yang terkait dengan umur dan waktu benda pada saat perekaman. Misalkan perekaman pada saat musim kemarau dan perekaman pada saat musim hujan. Oke, sekian dulu untuk rangkuman materi penginderaan jauh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.